Oke, selamat malam teman-teman koi lover dan blessed people. Nah, kita udah lama banget nggak bacain 3 pertanyaannya, mohon maaf. Memang. Yang pertama kita fokus beresin proyek-proyek yang di 2022 dan di 2023 ini puji Tuhan juga kita ada beberapa pekerjaan proyek baru yang sudah oke dan mulai jalan. Jadi kemarin saya dari awal bulan sampai saat ini baru nyampe Semarang kemarin. Kita memang fokus persiapan untuk proyek-proyek berikutnya. Warawiri terus. Memang terkadang tim Bless Channel pun maupun Bless Koi juga ada kegiatan lain yang memang tadi pun kita habis meeting. Nah, ini salah satu nih. Ini nanti salah satu ornamen lampu pendukung Norma. Jadi ini memakai tenaga matahari. Oke. Ya, tuh kalau diginiin dia mati. Nah, kalau nggak kena sinar dia mati. Kalau kena sinar dia mati. Kalau gelap dia nyala. Oke. Nah, ini nantinya juga bisa kita pakai untuk estetika finishing di kolam-kolam yang konsepnya minimalis. Karena kalau konsepnya natural, lampunya lebih condong yang kuning, yang ibaratnya yang warnanya lebih dominan untuk membuat batu-batuannya itu nyala. Kalau ini untuk konsepnya lebih ke minimalis. Nah, tadi kan saya juga bahas dengan beberapa tim Bless yang estetika, kita ke depan mau ada terus perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, intinya tujuannya supaya kolam-kolam yang kita buat di tahun 2023 ini juga akan memiliki nilai lebih, semakin bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Jadi Bless Koi pun ini kalau saya sempat kemarin lihat file-file yang Debri sama anak-anak tunjukin ya pembuatan kolam kita mulai dari start 2012 sampai yang sekarang. Memang saya ngeliat pun dulu sampai dulu kita pernah bikin kolam seperti ini ya gitu. Jadi ada kaku ya Kak. Jadi kita pun juga mengalami proses teman-teman. Artinya Bless pun ini juga tidak langsung bisa mendesain kolam dengan estetika, dengan model, dengan konsep, dengan sistem filter kolam maupun media yang seperti ini. Kita pun ada progres. Nah, harapannya intinya semakin tahun harus semakin bagus seperti itu. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu nih Norma. Boleh kok. Ini dari Cao Cao 8200. Ya Om, 60 cm juga bukan jumbo Semoga ada para senior yang baca dan menjelaskan efek kolam dangkal. Oh, ini kayaknya di vlog yang kolam pribadi saya yang baru yang di depan rumah itu. Ya. Jadi begini Cao Cao, memang ibaratnya setiap orang itu berhak memiliki standar atau berhak memiliki persepsi yang berbeda-beda. Oke. Jadi selama ini saya juga tidak pernah mau memperdebatkan itu gitu loh. Kalau tadi menurut Cao Cao bahwa ikan 60 cm itu bukan jumbo, itu juga saya nggak setuju. Tapi belum tentu tepat juga. Oke. Kadang ada beberapa customer kita begitu saya kasih ikan yang 50 cm aja mereka ngomong kegedean loh. Pak, itu terlalu jumbo Pak, saya mintanya yang lebih kecil lagi. Jadi sebetulnya parameter jumbo atau tidak itu juga bukan dari ukuran 60 cm, 70 cm. Ada yang bilang 70 cm itu masih kecil, ada juga gitu loh. Tapi kalau saya sekali lagi, size is doesn't matter. Maksudnya ukuran itu bukan yang utama lah di koi gitu loh. Oke. Karena saya kan sudah berkali-kali kasih contoh, misalkan saya punya kolam yang di depan kamar nih. Saya kan isi ikan antara 40 BU sampai 50 BU. Nanti Norma tunjukin videonya biar teman-teman itu tahu bahwa keindahan kolam itu bukan di ukuran koinya. Bukan juga di ukuran kolamnya loh. Di Bless yang fasilitas satunya banyak kan kolam-kolam yang lebih gede. Bener. Tapi kamu lihat bagus mana? Nah, beda. Dan setiap kemarin ada beberapa customer dari luar kota saya tunjukin, Pak, ini saya bikin kolam dangkal, ini saya bikin kolam kecil, ikannya pun juga nggak terlalu gede-gede. Mereka pada wow, Pak, ternyata bagus juga ya, space-nya nggak terlalu gede, tempatnya nggak terlalu luas, ikannya juga nggak terlalu gede-gede. Tapi kalau ditata dan dikonsep dengan ikan koi yang pilihan, ternyata hasil akhirnya itu wow banget gitu loh. Mereka banyak yang apresiasi. Jadi sekali lagi ini bukan untuk diperdebatkan atau untuk disalahbenarkan, tapi intinya Cao Cao 8200 saya juga menghargai persepsi dia bahwa 60 cm itu belum jumbo. Tapi sekali lagi ini kembali lagi ke masing-masing. Dan kolamnya juga penting gitu loh. Kebayang kalau kolam saya yang itu saya isi ikan 70 cm, 80 cm, habis Norma space-nya. Bener kok. Gitu loh. Terus saya kan sering ngomong kan, saya dikasih ikan 1 meter nih. Misalkan nih, import Pak, bla bla bla, farm apa, tapi kualitasnya kurang. Saya mendingan yang 20 cm tapi kualitasnya bagus. Benar. Ya, saya nanti akan nikmatin progresnya, akan nikmatin pertumbuhannya. Jadi koi ini nomor satunya buat saya ya, tapi sekali lagi kan ini saya. Nggak tahu orang lain mungkin ada yang punya persepsi beda. Nomor satu kualitas. Kualitas. Iya, baru setelah itu
size dan yang lain-lain itu mengikuti di belakang. Kolam juga sama. Saya tahun ini ada 2 kolam yang juga size-nya nggak terlalu gede. Sekitar kurang lebih 15 ton, ada yang di bawah 20 ton juga. Tapi dengan size yang kecil itu bukan berarti kita akan bikin kolamnya yang asal-asalan. Gitu loh. Jadi justru saya tuh mendapat satu tantangan kalau kolamnya ini kecil tapi jadinya bisa bagus, jadinya bisa mewah dan customernya happy. Nah, gitu. itu. Jadi sekali lagi size bukan yang punya standar sendiri-sendiri. Betul, ya. Itu semoga menjawab ya. Jadi memang kolam dangkal ini banyak orang beranggapan bahwa ikan koi nggak bisa besar dan lain segala macam. Tapi ya kalau kita mau apa ya, kembali lagi yang selalu saya bilang ya nomor 1 bahan ikannya dulu gitu loh. Memang faktor kedalaman, faktor besar kolam, faktor pakan, kemudian faktor air, isi media dan lain-lain itu sangat berpengaruh sekali seperti itu. Nah sekarang kita lanjut yang kedua dari Devandra Dreng 1823, namanya angel banget ini. Eksperimen pelihara yang size kecil kok bisa gede gak di kolam dangkal? Saya jawab langsung bisa gitu loh, tapi saya nggak sabar gitu loh. Maksudnya kan saya kepengen nikmatin. Jadi saya sedikit cerita ya teman-teman dan koi lover, saya ini 2010 sampai 2012 itu pure penghobi murni, nggak jual ikan, nggak bikin kolam customer, bikin kolam ya untuk sendiri, beli ikan ya dinikmatin sendiri. Saya tuh flashback, kayak merasa kok enak ya, maksudnya feel-nya, passion-nya, saya ingat-ingat tahun itu tuh kok kayaknya tuh kok seru gitu loh. Nah mulai 2012 sampai 2022 kemarin kita kan fokus ngembangin bisnisnya. Bener Pak De. Buka dealer, bikin fasilitas, bangun kolam untuk customer, semua kolam-kolam yang di fasilitas Blaze Koi Center semuanya isinya ikan dagangan semua. Ada yang stock Blaze, ada yang ikan customer, ada yang ikan keeping dan lain segala macam. Saya tuh lupa ngerasain menjadi penghobi. Karena memang otak saya kalau meeting dengan manajemen, dengan staff, dengan tim Blaze Group pada umumnya, baik yang koi, kolam maupun burung, kita fokusnya ke bisnis. Gitu loh. Karena kan saya selalu ngomong dengan anak-anak, kalau kita bisnis ya bisnis, itu nggak bisa ibaratnya dicampur aduk. Kalau yang untuk pribadi ya pribadi, itu nggak bisa dicampur aduk juga. Nah, makanya dasar saya buat kolam dangkal di depan kamar itu saya kepengen punya feel itu lagi, feel penghobisnya lagi. Dan kalau saya harus nungguin ikannya dari kecil capek gitu loh. Tapi nggak cuma dari Blaze lah, nanti Norma atau teman-teman yang lain atau Blaze People semuanya boleh searching, itu banyak kok kolam yang nggak terlalu gede, ikannya dari kecil akhirnya bisa gede, bisa jumbo. Nah sekali lagi masalah jumbonya 60, 70, 80 yaitu kembali lagi selera masing-masing orang dan anggapan masing-masing orang gitu loh. Nggak bisa kita menganggap bahwa satu statement atau satu patokan dari satu orang itu berlaku untuk semua gitu. Karena saya selalu bilang di koi itu intinya seni ya. Jadi percaya saya Devandra Drek, kalau dari kecil pun tuh dengan kolam yang dangkal itu bisa besar juga. Meskipun mungkin besarnya tidak sebesar yang kolamnya lebih besar dan lebih dalam, pasti dong. Karena kan ini berbicara habitat dan ruang gerak juga gitu. Tapi poin utamanya adalah kalau Blaze itu yang diutamakan itu intinya kualitas itu dulu. Bukan size, bukan ukuran, bukan besarnya dan lain segala macam. Makanya mohon maaf kalau proyek kolam dari kita itu rata-rata pembuatannya lebih lama dibandingin kontraktor-kontraktor yang pada umumnya. Karena Norma tahu sendiri kan, sudah beberapa kali ikut saya visit di proyek-proyek yang tahapan finishing, saya rewelnya setengah mati gitu loh. Jangankan customernya, saya aja rewelnya setengah mati. Kadang ada hal yang menurut tim saya atau mandor saya atau ketua di lokasi proyek itu oke, tapi menurut saya nggak oke, ya saya tetap minta direvisi. Intinya seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Devandra Drek 1823. Sekarang pertanyaan terakhir. Akan tetapi sampai saat ini banyak penghobi koi yang masih gagal paham akan itu semua Om. Apalagi penghobi baru yang ingin bikin kolam koi yang berstigma bahwa ikan koi cepat gede dan jumbo harus di kolam luas dan dalam dan berarus kencang. Dari Yuki Aisyah 1226. Nah, oke, ini kan sebelumnya tadi pertanyaan. Jadi ini tim Blaze ini udah milih pertanyaan yang nyambung nih, yang berkaitan semua ya. Nah, jadi kembali lagi saya setuju sekali dengan Yuki Aisyah 1226 teman-teman, bahwa kolam luas, kolam dalam, kolam yang berarus kenceng, yang berharap dengan ikan koi itu bisa jumbo. Kalau itu memang benar, harusnya nggak ada ikan koi yang kecil atau kontak. Benar. Setuju kan? Benar. Ada istilah juga, Pak, pakan merek A
itu bisa warnanya koi jadi super red semua. Pak, pakan merek B bisa koinya bulky berpunuk semua, kan gitu iklan ya. Ini sekali lagi iklan ya teman-teman ya. Iklan itu artinya kalau benar iklan itu harusnya nggak ada ikan jelek dong. Benar. Iya dong. Kasih Ikannya jumbo-jumbo. Ikannya semua jumbo, bulky, warnanya super red semua dong. Berarti nggak ada ikan yang harga mahal dong. Semua beli dari murah aja modal pakan. Kan gitu loh. Ini logika yang teman-teman harusnya kita mikir itu simpel-simpelnya aja gitu. Jadi sekali lagi masalah kolam dalam kemudian besar itu memang menunjang sekali lagi aja. ya, menunjang. Tapi nomor satu tetap bahan ikannya. Bahan ikannya itu sendiri. Akan ada ikan-ikan yang mau dikasihkan di kolam yang sebesar apapun, sedalam apapun, kasih ya pakan tetap aja gitu loh. Ibaratnya dia nggak bisa gede gitu dan nggak bisa bagus. Jadi kembali lagi ke breeding ikannya. Okay. Nah, semoga 3 pertanyaan tadi itu bisa menjawab. Dan sekali lagi ini saya juga berasumsi bukan dari teori, dari pengalaman yang kita sudah kurang lebih 11 tahun lebih di bidang koi dan kolam koi. Nah, sekarang kita saatnya review ikan koi, jenis ikan koinya apa, seperti apa. Yuk kita lanjut setelah ini. Halo teman-teman, jika ingin mendapatkan burung kesayangan bisa hubungin di Blessbird Center Semarang, Yogyakarta, Madura, Mojokerto. Kendal. dan terima kasih. Terima kasih. Oke, nah ini kita sekarang dibantu Mbak Hoyin ya. Semarang ini cuacanya lagi nggak bagus ya normanya. Nah, ini sedikit ya sambil nunggu ini kita tunjukin nih. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini kondisi malam hari. Ini kan semua fasilitas yang di sini nggak ada tutupnya ya. Jadi hujan ya hujan langsung, panas ya panas langsung gitu loh. Intinya sangat riskan sekali. Nah, memang teman-teman saya kan kemarin ada beberapa customer yang banyak WA saya, ikannya sakit, ikannya problem, jamur, parasit. Ini di musim-musim ini memang wajar. Oke. Gitu. Makanya kembali lagi saya berbicara pentingnya fasilitas kolam yang bagus, sistem kolam yang bagus, sistem filter, isi media, perawatan air untuk ibaratnya mengantisipasi ini. Oke. Nah, apakah berarti kalau Bless dengan sistem filter yang bagus, air yang bagus, nggak ada yang mati? Ada, tetap. Tapi presentasinya kecil gitu loh. Nah, kalau kita medianya, airnya dan kolamnya lebih salah lagi, tingkat kematiannya makin tinggi. Nah, di musim-musim seperti ini Norma bisa lihat shoot, semoga kelihatan ya. Airnya nih tetap celing, tetap bagus mecernya. Oke. Kamu lihat, ini padahal termasuk agak padat meskipun sudah berkurang agak banyak. Tapi memang di musim-musim begini ini makan saya kurangin. Bahkan tadi makan sehari cuma sekali pagi. Oke. Siang, sore, malam ini stop udah. Nah, karena kenapa sekali lagi teman-teman, air hujan langsung itu asamnya tinggi dan membuat kadar pH dan parameter di air itu nggak stabil. Oke. Kalau pH nggak stabil, asam tinggi, tambah swing suhu ya kan, swing suhu toh. Siang panas, Malam hujan. sore udah mulai agak adem, malamnya tiba-tiba diguyur hujan. Itu tuh kan pasti perubahan suhunya itu di kolam itu kan nggak bisa stabil. Nah, itu tuh membuat ketahanan ikan koi itu menurun. Kayak manusia punya imunitas tuh imunitasnya turun. Kalau itu perlu nggak sih kok? Maksudnya kalau seminggu hujannya 5 hari, terus berapa hari gitu ganti air gunung lagi? Kalau gitu. saya setiap habis hujan selalu backwash. Nah, Oke. kamu kan perhatiin, setiap habis hujan pasti langsung di backwash. Minimal 10% sampai 20%. Gitu loh. Kalau hujannya kenceng banget, backwashnya tak tambahin. Yang pasti intinya tingkat ngasih makannya di musim yang seperti ini saya kurangin, bahkan saya seringin puasa. Oke. Gitu. Kita intinya nomor satu keselamatan ikan. Ikan itu Meskipun sendiri. tetap ada yang nggak survive, tapi kan prosentasenya Kecil. kecil. Kalau saya nggak jaga air dan ngasih makannya tetap seperti kondisi normal cuacanya, yang mati pasti lebih banyak. Gitu. Jadi pesan saya untuk koi lover dimanapun, yang terutama kolamnya outdoor di musim-musim ini intinya hati-hatilah. Gitu. Yuk kita balik ke sana lagi ya. Nah, ini kujaku. Wah, asik nih. Nah, ini agak gede nih. Ini kujaku dari farm Kaneko nih. Wih. Saya lama nggak megang-megang ikan ya. Ini ukuran kurang lebih 65 BU, Norma. Jantan. Jadi kujaku ini mirip sama gosiki ya. Kalau Tapi sekilas hampir sama ya? hampir sama kan? Kamu tadi mungkin ngiranya gosiki kan? Tapi dia punya karakter fukuri kotak-kotaknya ini memang sedikit berbeda dengan kujaku. Dengan gosiki. Kalau orang bilang itu mirip ada kayak hikarinya, kotak-kotaknya fukurinya ini, tuh. Ya, nah, merahnya juga beda. merahnya beda sih. Dia kalau merahnya kujaku ini lebih ke oranye tua sih sebetulnya, bukan merah yang semerah gosiki. Tapi memang ada beberapa kujaku juga yang super red, tapi memang itu agak jarang. Dan memang kalau udah
semakin gede ini biasanya merahnya itu nggak strong waktu masih kecil. Masih kecil. Ya, nah ini ukuran 65 BU jantan dari Farm Kaneko. Norma shoot bisa agak deket nih. Saya suka banget ikan ini masih masuk usia tahun kedua Norma. Dan size-nya tembus 65 BU. Ini termasuk pertumbuhannya bagus banget. Wah, Tuh. ini. Kepalanya juga gede ya, tulangannya. Baby face gitu kok. Ya, ini. baunya juga lebar. Kemudian pangkal ekor nih Norma bisa shoot. Ini masih tebel banget nih. Jadi ini kalau prediksi saya 70 up pasti tembus ini, bisa 75 BU malahan. Nah, ini Farm Kaneko dari Jepang punya. Ya, Kaneko ini salah satu farm Jepang yang ikan-ikannya salah satu Kujaku, kemudian Asagi, kemudian Goshiki ada juga, itu cukup terkenal. Gitu. Nah, ini jantan fig ini udah kasar banget. Ini biasanya ukuran-ukuran segini dan usia segini ini usia-usia birahi nih. Di sininya juga udah. Di situ ya kok ya? Ya, ini kasar. Nih, terus pipi yang kanan kiri ini kasar. Nah, beberapa badan ini kalau kita giniin juga agak kasap. Tapi kasapnya bukan kasap yang sakit kayak ikan sakit kena crash bakteri atau parasit ya, beda. Karena kan dia nggak ada gurat merahnya, cuman kasarnya ini bener-bener kasar yang birahi. Nah, kita bahas dulu. Nomor satu tetap kita cari polanya merahnya atau orentuanya ini. Nah, dia punya pola ini 1, 2, 3, 4 di belakang ini masih tategois sedikit. Dia punya pola ini 4 step. Nah, kemudian kedua, cari hikari kotak-kotak silvernya ini yang rapi, yang bagus. Oke. Ya, usahakan jangan hikarinya ini numpuk banyak di merahnya. Nah, ini kan ada beberapa yang kena nih, tapi kenanya kan masih toleransi lah, nggak yang terlalu nggak terlalu kotor lah istilahnya seperti itu. Nah, yang ketiga, usahakan sirip dayung ini bersih kalau ikan jenis Kujaku. Oh, nggak boleh ada moto guru atau moto apa Ada, gitu? tapi boleh, tapi itu ibaratnya akan lebih enak tuh dilihat kalau bersih. Khusus buat Ya, khusus ya. buat Kujaku. Oke. Goshiki juga sama. Tapi kalau beda dengan Soa, Shiro, kalau ada motogoronya kan lebih keren. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, yang keempat, tentu saja kita pertimbangannya adalah anatominya nih. Nah, walaupun ikan ini jantan, tapi anatominya ini tebel sekali. Ini puasa kurang lebih hampir 10 hari, Norma. Ikan baru masuk datang juga. Nah, ini setelah ini akan kita masukin kolam 35 ton, karena size-nya udah 65 BU. Nah, nanti semoga plan kolam yang angka 8 jumbo yang 70 ton lebih itu bisa segera selesai. Nanti ikan 60 up saya mau pindah ke sana semua. Jadi kolam jumbo ini nanti jadi untuk size medium 45 sampai 55 BU. 60 sampai 70 up ada di kolam di sana. Jadi customer ke sini itu nanti ada urutannya. Mulai dari kolam angka 8 ini ikan tosai antara ukuran 20 sampai 30 BU. Kolam bulat, kolam khusus show. Ya kan, kolam yang 35 ton, kolam medium 45 sampai 55 BU. Kolam angka 8 jumbo itu 60 up gitu. Nanti aviari ya, nanti kita akan bikin vlognya mungkin siang aja. Kolam aviari kita nanti sebutnya itu satu konsep yang berbeda lagi. Itu juga kita isi nanti ikan tosai-tosai seperti itu. Yang di blok O juga ada yang mulai dari kecil, medium sampai jumbo juga. Gitu. Tinggal teman-teman nanti mau cari size yang seperti apa dan ikannya jenis apa, kualitasnya seperti apa. Nah, semoga di vlog kali ini mengenai edukasi jenis ikan Kujaku. Kebetulan ini adalah Kujaku farm import dari Kaneko Farm, ukuran 65 BU jantan, bisa mengedukasi. Dan tadi semoga 3 pertanyaan yang sudah kita jawab juga bisa membuka wawasan dan sama-sama kita untuk bisa belajar lebih bagus lagi di koi. Ya, seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi, udah waktunya istirahat. Ini juga udah capek anak-anak dan tim. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.